Halo para pejuang kelas 9. Oke, selamat datang di panduan eksklusif kita hari ini. Jujur aja nih, kalau kalian sekarang lagi ngerasa deg-degan atau overthinking ngadepin PSAJ Informatika, coba deh tarik napas dalam-dalam dulu. Tenang, kalian ada di tempat yang pas banget. Anggap aja sesi ini tuh peta jalan rahasia kalian. Saya di sini bakal jadi mentor kalian dan kita bakal bedah tuntas semua materinya step by step. Tanpa perlu panik, sampai kalian benar-benar siap 100% buat naklukin ujian nanti. Udah siap? Yuk, langsung kita mulai. Nah, pertama-tama, mari kita patahkan dulu mitos soal waktu ujian yang sering bikin horor ini. Angka 90. 90 menit buat ngerjain 45 soal. Kedengerannya sih nakutin ya, tapi aslinya sama sekali enggak. Kalau kita hitung nih, kalian itu aslinya punya waktu persis 2 menit untuk setiap soal. Dan percaya deh, dengan taktik baca cepat dan trik eliminasi yang bakal kita pelajari bareng-bareng nanti, 2 menit itu bahkan lebih dari cukup loh buat mecahin satu soal logika yang paling rumit sekalipun. Oke, ini dia peta konsep kita. Hari ini kita bakal fokus pecah materinya jadi 6 bagian. Strategi ujian, mengolah data, terus rumus dan logika, sistem bilangan, taktik eliminasi, dan ditutup dengan daftar periksa. Simple, terstruktur, dan gampang diikutin. Bagian 1. Strategi ujian dan manajemen waktu. Rahasia suksesnya tuh sebenarnya bukan belajar semalaman suntuk alias SKS ya. Sama sekali bukan. Cukup sisihkan 20 menit aja setiap harinya buat ngulang satu topik pakai peta konsep visual. Nanti pas ujian kalian cuma perlu ingat aturan emas ini. Baca soalnya baik-baik, cari kata kuncinya, langsung eliminasi jawaban yang jelas-jelas salah, dan yang paling penting, jangan panik. Sebagai mentor, saya berani jamin kalian pasti bisa. Masuk ke bagian 2, mengolah data dan etika privasi. Coba deh perhatiin analogi logistik ini. Ini tuh gambarin banget perbedaan paling mendasar yang bakal keluar di ujian. Bayangin aja kalian itu bos perusahaan logistik. Di sebelah kiri, kita punya data mentah. Isinya catatan acak, kayak waktu tempuh 10 menit, jarak 5 kilometer, atau biaya bensin 10.000. Ya, itu cuma angka-angka yang berserakan. Ibarat bahan masakan di dapur yang belum dimasak. Nah, di sebelah kanan, barulah kita punya informasi. Misalnya, rata-rata biaya bensin per kilometer itu Rp2.000. Ini nih hasil olahannya. Hasil akhir yang udah punya makna yang bisa langsung kalian pakai buat ngambil keputusan penting. Tapi, tunggu dulu. Sebelum bahan masakan tadi diolah, sayurannya kan wajib dicuci bersih dulu, betul nggak? Nah, sama persis kayak data. Kalau di daftar nilai kalian nemu kode aneh kayak 999, itu fix nilai error. Terus kalau ada nama siswa yang kosong melompong, atau anehnya kok ada nilai minus, nah, data-data kayak gini wajib banget dibersihin dulu. Kenapa coba? Ingat prinsip ini, garbage in, garbage out. Kalau yang kalian masukin ke sistem itu sampah, ya informasi yang keluar, apalagi pasti bikin grafiknya, dijamin bakal jadi sampah juga yang malah bikin sesat. Dan ngomong-ngomong soal ngolah data, kita nggak boleh lupa sama etika. Apalagi sekarang udah ada undang-undang pelindungan data pribadi. Perbedaan kategori data ini krusial banget buat diingat. Nama sama nomor telepon, itu masuknya data umum. Tapi kalau rekam medis, lokasi GPS real time, atau sidik jari kalian, nah itu udah masuk data spesifik. Perlindungannya harus ekstra ketat, karena kalau sampai bocor, dampaknya di dunia nyata bisa fatal banget, termasuk resiko diskriminasi. Lanjut ke bagian 3, rumus spreadsheet dan logika perulangan. Sekarang, mari kita bedah rumus IF bertingkat. Rahasia dapur nih, guru-guru kalian sering banget loh pakai rumus ini buat ngasih nilai. Bayangin aja rumus ini kayak satpam galak di pintu masuk konser yang ngecek tiket. Satpam ini bakal ngecek syarat paling atas dulu. Nilainya di atas atau sama dengan 90 nggak? Kalau iya, wus, langsung masuk kategori VIP, alias sangat baik. Kalau nggak, baru deh si satpam ngecek syarat kedua. Ya udah di atas 75 nggak? Kalau iya, masuk kategori baik. Intinya, urutan syaratnya harus dari yang paling ketat. Oh ya, tips praktis nih. Setelah dapat hasil kategorinya, kalian tinggal blok datanya, terus ubah deh jadi grafik batang yang keren, cuma dengan satu klik di menu insert. Gampang banget kan? Terus gimana ceritanya kalau kita ketemu logika perulangan atau looping kayak while dan for? Santai, kita pakai perumpamaan benda di kelas aja biar gampang. Bayangin kalian disuruh mindahin 5 kursi dari depan ke belakang kelas. Langkah pertama, kalian mulai dari kursi nomor 1. Langkah kedua, kalian cek kondisinya. Masih ada kursi yang belum dipindah nggak nih? Nah itu tuh fungsi while-nya. Langkah ketiga, kalian angkat dan pindahin kursinya, lalu catat jumlah kursi yang udah beres. Langkah keempat, ya ulangi terus proses tadi sampai syaratnya bernilai salah, alias kursinya habis semua. Sesimpel itu loh alur logikanya kalau dibayangin pakai kegiatan sehari-hari. Dan asal kalian tahu aja, logika dari blok-blok kode visual kayak Scratch atau Blockly yang sering kita pakai, itu nggak cuma diam di layar komputer loh. Mereka ini bisa mengontrol teknologi nyata.
Contoh paling gampang tuh robot edukasi kayak Ozobot ini. Si Ozobot bisa diprogram tanpa layar, cuma pakai kode warna aja. Robot kecil pintar ini bisa baca garis warna yang kalian buat. Misalnya nih, kalian kasih kode merah biru merah, nah itu instruksi buat Ozobot untuk putar balik. Seru kan? Ini bukti nyata gimana algoritma yang kalian buat bisa langsung berubah jadi aksi fisik. Bagian 4, kita masuk ke sistem bilangan dan parity bit. Nanti pas ujian, kalau kalian tiba-tiba disuruh ngubah angka desimal 200 ke heksadesimal, tenang, pakai aja strategi cepat pembagian bersisa ini. Gini caranya, 200 dibagi 16, hasilnya kan 12, nah sisanya 8. Terus, ingat aturan main heksa. Angka 10 itu A, 11 itu B, dan 12 itu C. Jadi tinggal kita gabungin aja deh hasilnya. C8. Selesai. Cepat, tepat, dan pastinya super menghemat waktu kalian pas ujian nanti. Nah, ini dia poin yang nggak kalah krusial, parity bit. Kalian pernah kepikiran nggak sih, gimana caranya komputer tahu kalau data biner yang dikirim tuh rusak atau error di tengah jalan? Ternyata, sistemnya itu simpel banget, cuma sekedar menghitung jumlah angka 1. Kalau pakai metode parity genap, komputer mewajibkan total angka satunya itu harus genap. Jadi misal jumlah angka 1 aslinya ganjil, si komputer bakal nyelipin satu angka 1 tambahan biar total akhirnya jadi genap. Terdengar pintar ya, tapi awas, ada satu kelemahan besarnya. Metode ini sama sekali nggak bisa mendeteksi kalau ada dua angka sekaligus yang bergeser atau mengalami error ganda. Ini suka banget keluar di soal ujian nih, jadi catat ya. Oke, bagian 5. Taktik eliminasi dan simulasi uraian. Coba deh bayangin kalian lagi asik ngerjain soal, tiba-tiba muncul pertanyaan horor kayak gini. Sebuah sistem memproses 172 juta rekam medis setiap 5 detik. Karakteristik big data apakah ini? Wah, kelihatannya padat dan panjang banget ya. Biasanya sih kalau udah keburu panik, semua pilihan jawaban itu bakal kelihatan benar semua. Tapi stop, jangan sampai kalian terjebak trik pengecoh, tarik napas, dan pakai taktik eliminasi kita. Fokus cari kata kuncinya. Di soal tadi, kata kuncinya adalah setiap 5 detik. Jelas banget kan ini urusannya sama kecepatan waktu. Jadi langsung aja coret pilihan veracity, karena itu bahas soal keakuratan data. Coret juga variety karena itu urusan format datanya. Nah, tersisa apa? Yap, velocity, yang memang artinya kecepatan transmisi data. Tuh kan, dengan cara pikir yang jeli kayak gini, kalian gak akan gampang ketipu. Terus gimana buat soal uraian yang panjang-panjang itu? Tolong banget, jangan nulis jawaban pakai kalimat panjang lebar yang cuma muter-muter gak karuan. Sayang waktunya. Pakai aja kerangka 4 langkah ini, biar guru kalian langsung notice dan ngasih poin penuh. Pertama, sebutin dengan jelas mana data mentahnya. Kedua, jelasin gimana proses ngolahnya. Ketiga, tulis apa hasil informasinya. Dan terakhir, tutup dengan kesimpulan keputusan mantap apa yang bisa diambil dari situ. Kalau jawaban kalian ringkas, padat, dan logis kayak gini, wah nilainya dijamin maksimal deh. Terakhir, bagian 6. Daftar periksa dan motivasi akhir. Nah, ini dia daftar periksa mandiri kalian. Ayo, boleh banget di-screenshot dulu bagian ini buat belajar nanti. Coba tanya ke diri sendiri. Kalian udah paham belum sama logika if bertingkat tadi? Udah bisa bayangin simulasi looping pakai mindahin kursi? Terus, udah lancar belum ngitung desimal 200 jadi C8? Kalau dalam hati kalian udah bisa nyentang semua poin di daftar ini, selamat, itu artinya kalian benar-benar udah siap perang. Sekarang coba kita lihat big picture-nya. Gimana semua materi tadi saling nyambung. Matriks resmi kisi-kisi ujian tuh awalnya emang kelihatan ruwet banget ya. Tapi tebak, dari baris paling atas soal data sampai baris paling bawah soal algoritma, kita tuh baru aja naklukin seluruh kerangka ini cuma dalam beberapa menit terakhir loh. Jadi sih, nggak ada yang perlu ditakutin sama sekali. Saya cuma pengen kalian ingat satu pesan penting ini. Besok pagi, tepat sebelum bel ujian berbunyi. Jangan panik. Sebagai mentor, saya udah ngeliat langsung betapa banyak progres dan pemahaman yang udah kalian capai hari ini. Ngejar nilai bagus itu emang hebat, tapi bisa tetap tenang dan ngerjain dengan jujur, nah itu baru juara sejati. Percaya aja sama logika berpikir yang udah susah-susah kalian bangun. Kalian pasti bisa. Pada akhirnya, ujian besok itu cuma sekedar batu loncatan aja kok. Kalian udah berhasil menguasai cara berpikir komputasional buat nembus tes ini. Tapi, ada satu pertanyaan menarik nih buat kalian bawa pulang. Gimana caranya kalian bakal pakai logika coding dan analisis sejago ini buat mecahin masalah-masalah nyata di dunia luar sana esok hari? Pikirin baik-baik ya. Oke, sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya. Tetap semangat belajarnya dan selamat menaklukkan ujian.